Udah Papua, mohon maaf karena hari ini seharusnya yang opening speech itu ketua kami, tetapi ketua kami ini kebetulan tiba-tiba shift kerjanya diganti, akhirnya Vicky harus kerja malam seperti itu, sehingga saya di sini mengganti posisi dari ketua untuk menyampaikan opening speech. Jadi kami Mata Garuda Papua sudah 2 kali bersama dengan tim Baku Bantu. Tim Baku Bantu ini juga merupakan teman-teman yang lolos LPDP yang sekarang sebagian besar masih berkuliah dan ada juga yang sudah lulus, salah satunya Kakak Pindri sebagai moderator di hari ini. Ini kami berkolaborasi untuk menyelenggarakan mentorship yang mana dimulai dari seleksi administrasi hingga seleksi substansi ini. Untuk itu kami dari Mata Garuda Papua ini selalu mendukung teman-teman yang mau lolos dan mendapatkan beasiswa LPDP seperti yang sudah kami rasakan. Program-program ini adalah, ini kami tidak dibayar sama sekali, ini semua adalah bentuk dari kontribusi kami, kemudian beban moral kami juga ya terhadap LPDP, kemudian untuk yang mana kami membantu teman-teman semua ini untuk teman-teman bisa merasakan apa yang kami rasakan. Untuk itu melalui kegiatan malam hari ini yaitu webinar untuk tips dan trik seleksi substansi, itu tiap tahun kami ada pergantian istilahnya narasumber. Narasumber kali ini itu akan dibawakan oleh Kakak Efraim Ramande. Terima kasih Kakak Efra sudah mau hadir pada malam hari ini, mau membagikan tips and trick kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sekarang ini sudah sampai di tahap seleksi substansi. Kemudian di akhir dari sesi sesi dan kegiatan malam ini, itu nanti teman-teman juga bisa mendaftar mock-up interview. Jadi kami juga mengadakan mock interview untuk istilahnya melatih teman-teman. Jadi kita bukan menggurui, tetapi kita belajar bersama berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilalui oleh kami Mata Garuda Papua dan juga teman TBB dan bahkan teman-teman yang sudah meraih LPDP dan mau bergabung menjadi mentor juga. Seperti itu teman-teman. Nanti di akhir akan dijelaskan selanjutnya oleh Adik Indri terkait dengan bagaimana mendaftar mock interview tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya dalam menghadapi seleksi substansi LPDP ini. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Adik Indri. Terima kasih Kak Emma. Gimana teman-teman, masih semangat? Harus ya, karena hari ini kita sangat beruntung akan belajar langsung dari Kak Efraim, perwakilan Mata Garuda juga, yang saat ini sedang menempuh studi Master of Urban and Regional Planning di University of Birmingham, UK. Kak Efraim akan berbagi pengalaman pribadi dan strategi sukses dalam menghadapi tes substansial PDP, mulai dari mungkin persiapan teknis, mental, hingga tips menjawab pertanyaan tricky dari pewawancara. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Efraim. Kepada Kak Efraim, saya pribadi tadi tidak dapat kakak punya profil, mungkin kakak bisa sharing langsung sekali ya. Waktu saya persilahkan Iya, kepada Kak Efraim. siap, siap, siap. Eh, wait, ini saya sharing langsung di sini berarti ya ininya ya. Boleh Kak? PowerPoint-nya ya. Siap. Wait, kelihatan teman-teman? Belum Kak? Oh, oke. Siap, sudah. Udah ya. Udah, terus apa namanya? Suara jelas semua. Sangat Aman. jelas Oke, Kakak. siap. Kalau begitu, salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan saya. Kalau saya ngomong kayak gini, muka yang kelihatan atau PPT yang kelihatan? PPT dan muka sekalian nggak? Oh gitu. Oke oke oke. Sekedar memastikan. Jadi saya batch 1 tahun 2024 tahun lalu saya tes. Saya PK 256 baru beberapa bulan lalu sebenarnya. Sekarang sedang ongoing di University of Birmingham di UK. eh, September bulan lalu baru masuk.
dan saya penerima atau awardee beasiswa LPDP dari program Putra Putri Papua. Jadi kurang lebih nanti ada beberapa hal yang dijelaskan. Sebenarnya kalau untuk presentasinya nggak banyak. Saya lebih suka diskusi aja, nanti kita diskusi lebih banyak ya, teman-teman. Kakak-kakak saya sudah ini. Oke. Eh, Banyak yang tanya, seleksi substansi itu apa saja yang sebenarnya dilakukan pada saat tahap itu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang seleksi substansi itu seleksi yang paling krusial sih dari semua. Semuanya krusial, tapi paling krusial karena dia tahap akhir dan menentukan. Banyak teman-teman yang tahap 1 dan tahap 2 dia berhasil, tapi banyak juga yang gugur di tahap akhir ini. Makanya eh, harus dipersiapkan apa saja yang akan dilakukan pada seleksi tahap akhir ini, termasuk salah satunya kita apresiasi untuk Mata Garuda Papua eh, mempersiapkan ini, memfasilitasi ini biar teman-teman bisa lolos. Harapannya banyak-banyak dari Papua yang lolos ya. Saya dulu mock-up interviewnya sama Kak Emma. Itu Kak Emma sama Kak Vicky dulu. Jadi harapannya besok teman-teman harus daftar mock-up interview biar banyak yang lolos dari Papua. Fokus utamanya itu untuk seleksi substansi itu melihat kemampuan akademik. Terus satu hal yang di-highlight dan beberapa kali saya dengar bukan hanya dari teman-teman hasil interview yang sudah jadi awardee, tapi dari beberapa decision maker atau kayak beberapa direktur yang bilang LPDP itu mencari pemimpin. Jadi kapasitas kepemimpinan itu akan dilihat di situ dan komitmen kita untuk kontribusi kepada daerah asal terutama ya. Nah, nanti pada saat sedikit gambaran pada saat seleksi substansi itu ada 3 orang pewawancara, interviewer. Itu 3 itu satu biasanya dari dosen atau orang profesional yang menekuni bidang yang akan diambil sesuai jurusan masing-masing. Yang kedua dari dosen psikologis atau psikolog. Dan yang ketiga dari perwakilan dari LPDP. Jadi mereka mempunyai tupoksi masing-masing untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada teman-teman. Uh, jadi dipersiapkan. Ya, garis besarnya persiapan sih. Kalau disuruh rangkum satu kata, gimana kita bisa lewati seleksi substansi dengan baik, persiapan. Jadi eh, stamina, jaga stamina, jangan sampai hari H sakit. Banyak juga beberapa teman-teman yang tidak jaga stamina dengan baik, hari H sakit dan tidak bisa ikut. Terus latihan untuk terus simulasi ya. Kan dari teman-teman Mata Garuda ada memfasilitasi mockup. Salah satunya mentor, nanti saya juga ada mentor di situ. Karena saya kemarin dimentorin, jadi saya sekarang mau mentor. Eh, Harus ada fungsi regenerasi ya. Jadi persiapan untuk anak-anak Papua untuk mendapatkan beasiswa, sebenarnya bukan hanya LPDP dan lain-lain, kita harus baku bantu, harus saling support sesama anak-anak Papua, anak-anak yang dari Papua, anak-anak yang lahir besar di Papua, dan kita semua harus saling baku bantu. Nah, itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan hanya dari mock-up yang dilakukan oleh teman-teman Mata Garuda, jadi dilatih juga dengan misalnya punya mentor, ataupun punya teman, ataupun punya apa namanya jejaring yang sebelumnya sudah melewati tahap ini, diajak untuk diskusi terus untuk simulasi. Jadi simulasi digunakan untuk melatih kita punya kesiapan mental sih sebenarnya, mental dan jam terbang. Selain itu persiapan teknis, sebenarnya persiapan teknis ini banyak juga yang kita masih sepelekan ya. Jadi misalnya pada hari H perangkat Zoom-nya belum diupdate, terus internetnya belum berfungsi dengan baik, ataupun kalau menggunakan earphone-nya kadang tidak berfungsi dengan baik, itu akan sangat mengganggu dalam seleksi nanti, dalam tahap interview nanti.
Oleh sebab itu, salah satunya saya rekomendasikan bagi teman-teman yang akan tes seleksi substansi, daftarlah ke GKN, Gedung Keuangan Negara, memfasilitasi melalui Mata Garuda Papua. Nanti tolong ditambahkan oleh teman-teman kakak-kakak yang lain terkait info ini. Jadi kalau di sana sudah minimal secara teknis beberapa sudah dipersiapkan gitu ya. Nah, ini yang cukup penting, bukan cukup penting ya, yang salah satu yang paling penting dari semuanya itu adalah eh, bagaimana kita menguasai CV, esai, dan proposal penelitian kita pada saat seleksi substansi nanti. Karena sebagian besar yang ditanyakan itu adalah tentang esai dan CV kita. Jadi esai untuk teman-teman S2 dan bagi yang teman-teman S3 itu proposal penelitian. Jadi usahakan kita menceritakan pengalaman secara terstruktur, tidak lompat-lompat. Jadi menunjukkan angka dan data yang memperkuat argumen kita. Terus dibaca ulang esainya sebelum sebelum nanti tes atau proposal penelitian, dibaca ulang kira-kira ada di dalam esai itu ada statement yang ambigu atau yang kurang jelas, dipersiapkan jawabannya. Dicari alasannya itu kenapa statement itu ada, asal mula statement itu bagaimana, termasuk proposal penelitian yang akan disampaikan, karena pada saat interview untuk S3 itu biasanya ditanya tentang proposal penelitian. Apakah supervisornya sudah setuju, kenapa pilih universitas tersebut, dan lain-lain. Dan jadi potensi pertanyaan itu mengapa dan bagaimana sebenarnya. Jadi harus terus dibaca ulang, kata per kata itu misalnya ini kurang jelas, kita cari sendiri. Kita cari kenapa kata ini ada, atau kenapa kata itu muncul di dalam esai itu harus dipersiapkan semuanya. Sama eh, kita menceritakannya sebisa mungkin dengan natural ya, storytellingnya yang otentik, sehingga eh, yang dijual itu visi, bukan hanya capaian. Jadi kalau visi dan cerita personal yang relevan itu pasti akan lebih berkesan. Biasanya teman-teman dari Papua pasti mempunyai cerita yang unik, karena pada saat saya dulu eh, seleksi substansi, saya banyak menceritakan contoh kasus yang saya alami di Papua misalnya. Apa saja itu akan lebih unik dan lebih lebih relevan. Itu menjadi unik, apa namanya, daya jual kita kepada para interviewer. Nah, ini salah satu yang cukup penting. Tadi saya sempat mention beberapa direktur, termasuk Pak Dwi Larso, direktur dari LPDP, menceritakan di beberapa kesempatan yang pernah saya temui, saya dengar bahwa LPDP itu mencari pemimpin. Nah, pemimpin itu punya punya dua hal. Pertama, dia punya rencana. Jadi teman-teman pada saat di interview harus menunjukkan kalau teman-teman tuh punya rencana. Jadi bukan ngawang-ngawang jawabannya, tapi makanya rencana itu didukung dengan argumen, didukung dengan data, didukung dengan kalau bisa ada studi kasus. Jadi yang diceritakan itu adalah gambaran yang nyata, gitu. Nah, yang kedua, pemimpin itu harus menjadi problem solver. Jadi harus menjadi jawaban dari masalah-masalah. Bahasa yang disampaikan oleh beberapa direktur, jangan sampai kita merekrut teman-teman yang setelah lulus akan justru menjadi menambah masalah gitu, menambah masalah. Tapi teman-teman diharapkan jadi problem solver. Makanya tunjukkan bahwa LPDP worth it, ataupun LPDP layak merekrut kita karena apa yang sudah kita kerjakan dan akan kita lakukan. Itu yang harus teman-teman artikulasikan atau teman-teman ceritakan, jelaskan pada saat wawancara nanti. Jadi beberapa yang eh, diceritakan misalnya tentang pengalaman organisasi, bagaimana eh, kepemimpinan kita di dalam organisasi, kontribusinya bagaimana, terus hasil konkret dari keterlibatannya itu apa,
Terus lalu berikan juga contoh-contoh yang saya bilang tadi, contoh nyata dan yang relevan. Jadi relevan itu bagi saya, kalau saya secara pribadi mengartikannya adalah kita memberikan cerita yang eh, tentang pengalaman kita pada bidang studi yang terkait. Jadi dari pengalaman itu akhirnya kita menyampaikan satu kesimpulan, oh ternyata dari pengalaman ini di Papua membutuhkan bidang ini. Oleh sebab itu, saya mengambil jurusan ini untuk menjawab tantangan itu, misalnya begitu. Jadi, dari relevansi itu terlihat kalau kita itu mempunyai fokus pada dampak. Jadi, bukan hanya sekedar apa ya, pamer, flexing ya, pamer atau flexing tentang apa yang sudah dikerjakan, tapi kita alihkan kepada dampaknya. Jadi, untuk menjadi solusi dari masalah-masalah atau tantangan yang ada di masyarakat atau lingkungan. Jadi pada akhirnya keterlibatan kita menjadi bukti bahwa dari awal kita sudah berkomitmen, bukan hanya sekedar daftar kegiatan untuk. Jadi ada satu kesimpulan bagi saya, daftar LPDP itu bukan hanya karena kesepian, tapi karena kesiapan. Jadi teman-teman harus siap ya. Jadi akan kelihatan kualitas dampak dari nilai jual teman-teman dari apa yang nanti dijelaskan. Nah, selain itu, teman-teman juga harus bisa mengartikulasikan, menceritakan siapa Anda. Jadi, mungkin pertanyaan yang merangkum itu, kalau apa yang membuat LPDP eh, merasa layak merekrut saya? Nah, itu semua dikomunikasikan. Nanti makanya itulah pentingnya mock-up test interview untuk kita melatih itu semua. Jadi di dalam mock-up juga kita akan persiapan bukan hanya tentang argumen, tetapi tentang bagaimana bahasa tubuh, cara duduk, hindari jangan gelisah, apalagi kalau misalnya kita kebiasaan anak Papua garuk-garuk ini, garuk-garuk kepala harus ditanya, terus apa namanya, tidak kontak mata, lihat ke tempat lain. Terus biasanya yang saya suka temui atau beberapa teman-teman mentor suka temui, kalau pada saat interview itu karena gugup, jadi bicaranya cepat, cepat sekali, bicaranya cepat. Nah, itu harus harus dilatih. Jadi diatur nada kecepatannya, diatur volume suaranya, dan harus jelas. Jadi jangan terkesan terburu-buru. Dan satu lagi, kita membangun interaksi. Jadi mindsetnya ini bukan interogasi ya. Jadi ini anggap saja ini sebagai diskusi. Jadi senyaman mungkin kita harus merespon dan mendengar apa yang disampaikan oleh interviewer. Apapun pertanyaannya kita jawab sebisa mungkin dengan tenang. Nah, ada beberapa hal yang saya highlight tentang biasanya kesalahan yang cukup fatal ya pada saat wawancara. Jadi sebenarnya pewawancara itu ingin melihat sejauh mana pemikiran kita tentang eh, kenapa kita mengambil kuliah itu, terus apa yang akan kita kontribusikan pasca studi, karena interviewer akan memposisikan, dia akan memberikan dukungan finansial dan dukungan lainnya kepada Anda, dan apa yang Anda berikan kepada mereka, timbal baliknya apa. Jadi eh, dirangkai rencananya sehingga rencana itu spesifik dan logis, serta dia mempunyai nilai dedikasi yang dalam. Jadi hindari bertele-tele. Jadi hindari bertele-tele. Nah, berkaitan dengan hindari bertele-tele, salah satu saran saya adalah ketika ditanya, langsung jawab. Misalnya, apakah Anda setuju dengan, langsung di awal tuh langsung jawab, iya, saya setuju. Setelah itu baru dijawab, dijelaskan alasannya. Karena biasanya interviewer akan potong karena keterbatasan waktu. Makanya jangan sampai ketika ditanya teman-teman belum jawab, jadi kasih 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 penjelasan dulu, tapi jawabannya belum clear. Jadi salah satu saya punya tips and trick ketika ditanya, langsung jawab to the point, langsung jawab to the point. Setelah itu baru kasih penjelasan. Nanti kalau mau dia
dipotong di tengah, ya tidak apa-apa, karena kita sudah menyatakan statement kita. Nah, itu yang saya lihat kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh beberapa teman-teman gitu loh. Terus ada juga hindari jawaban yang klise atau jawaban yang umum gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya kita menghindari jawaban-jawaban yang tidak memiliki argumen. Jadi kayak biasanya paling klise ingin berkontribusi bagi bangsa. Ya, bentuk kontribusinya apa? Jadi jelaskan dengan contoh yang konkret. Ada satu pengalaman saya ini mungkin bisa bisa menjadi contoh untuk contoh kasus atau analogi untuk jawaban yang klise. Pada saat saya dulu kuliah, saya pernah ditanya, eh, saya kuliah di jurusan perencanaan wilayah dan kota. Jadi ketika tugas akhir, saya eh, ditanya kenapa mengambil eh, studi kasus. Itu waktu itu saya ambil di Bayangkara Kota Jayapura tentang longsor, studi kasus longsor. Jadi di Bayangkara itu selama beberapa tahun terakhir sering terjadi longsor. Jadi menurut saya menarik untuk saya tulis menjadi tugas akhir pada waktu itu. Terus saya ditanya kenapa memilih Jayapura, kenapa tidak daerah-daerah lain. Saya dengan PD-nya jawab gini, karena saya anak Papua, saya berasal dari Jayapura, jadi saya ingin memberikan sumbangsi pemikiran bagi Papua. Kakak-kakak, teman-teman tahu jawaban dari dosen apa? Dia cuma jawab gini, jawaban kamu bagus, tapi tidak akademis. Nah, itu klise. Itu maksudnya klise itu seperti itu, teman-teman. Jadi, setelah itu saya cari cari tahu maksudnya apa. Ternyata yang dibutuhkan adalah jawaban yang konkret. Misalnya seperti ini jawabannya. Jawabannya, eh, dalam 5 tahun terakhir di Jayapura, di Bayangkara itu selalu terjadi eh, bencana longsor. Tetapi jumlah korban yang dampak dari longsor itu terus bertambah. Sedangkan kalau di daerah-daerah lain, setiap ketika bencana longsor terjadi dalam rentang 5 tahun, korbannya terus menurun. Nah, apa yang salah? Apa yang menjadi faktor sehingga korbannya terus bertambah, sedangkan sebenarnya kejadian tersebut terjadi berulang-ulang. Harusnya polanya kan sama. Nah, itu salah satu jawaban akademis. Jadi saya menunjukkan data-data, misalnya data-data tentang jumlah 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 korban atau yang terdampak, data-data mengenai eh, longsor di sana terjadi tahun berapa saja dibandingkan. Jadi dengan kesimpulan saya kasih tahu bahwa secara hitung-hitungan resiko manajemen risiko ataupun manajemen bencana di Jayapura ini termasuk yang terburuk dibandingkan beberapa wilayah yang sering terkena dampak longsor. Nah, itu jawaban yang konkret. Nah, nanti disertakan dengan argumentasi dan data-data yang dilampirkan oleh teman-teman. Nah, satu lagi, selain itu jangan bersikap defensif. Biasanya eh, ini diuji oleh interviewer dari bidang psikologis atau psikolog. Jadi mereka akan eh, meman apa ya mengetes mengetes teman-teman punya psikologis gimana, misalnya dalam keadaan tertekan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang krusial, teman-teman sorry teman-teman akan menjawab seperti apa. Nah, itu teman-teman harus tetap tenang, jangan bersikap defensif. Jadi jika mendapatkan kritik atau pertanyaan menantang, ya tetap harus tenang ya. Eh, karena beberapa waktu belakangan saya mendengar beberapa narasi bahwa sebenarnya yang dicari itu bukan hanya kecerdasan intelektual. Di atas kecerdasan intelektual itu ada namanya kecerdasan emosional. Itu yang lebih penting. Jadi banyak orang pinter tapi tidak banyak orang pinter secara intelektual tapi tidak banyak orang yang pinter secara emosional. Nah, karena teman-teman dipersiapkan menjadi pemimpin, pemimpin tuh yang dibutuhkan lebih banyak adalah kecerdasan emosionalnya. Gimana dia menjadi ketika ada keadaan tertekan dia tetap tenang. Nah, itu salah satu kalau dikait-kaitkan salah satu awardee yang dicari oleh LPDP.
Yang poin selanjutnya adalah tetap rendah hati. Jadi kita menunjukkan pencapaian kita dengan visi karena penjelasannya akan berbeda. Jadi kalau kita sekedar menceritakan tentang capaian itu nanti seperti yang saya bilang tadi akan jatuhnya kayak flexing ataupun pamer. Tapi ketika kita menceritakan itu dengan terukur, kita akan masuk sebagai kontribusi. Jadi banyak menggunakan bahwa apa yang dilakukan itu bukan kontribusi saya, tapi kami misalnya sebagai tim. Jadi yang diceritakan itu tim. Karena mungkin akan sama di pada saat awal kan teman-teman mengisi kayak pengalaman gagal apa, pengalaman paling berkesan apa, terus bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah gitu-gitu karena yang seorang pemimpin adalah yang bisa bekerja bersama-sama, yang tidak individual gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saya punya satu kayak apa ya metodenya STAR. Jadi metode STAR ini sehingga membantu teman-teman untuk menjawab sebuah interview dengan terukur, tidak hanya sekedar argumen tidak berdasar. Jadi misalnya ini konteks yang saya tulis ini tentang ada ada calon awardee misalnya sebagai guru sejarah. Nanti kan ditanya apa yang akan kamu lakukan dan lain-lain misalnya, ataupun dari pengalaman yang kamu sudah lakukan apa kontribusi kamu misalnya. Nah, pakai formasi ini STAR, S situation atau situasi. Jadi contohnya begini, ketika saya mulai mengajar di sekolah baru, banyak siswa kurang tertarik pada mata pelajaran sejarah karena mereka merasa materinya membosankan. Ini untuk konteks menjadi guru sejarah ya. Nah, terus lanjut ke pernyataan berikutnya. Akhirnya tugas saya, T, TAS, tugas saya adalah mengubah pandangan siswa terhadap sejarah. Jadi dengan meningkatkan motivasi dan memastikan mereka dapat memahami pelajaran dengan konteks masa kini. Actionnya adalah saya memutuskan membuat kurikulum berbasis proyek, di mana siswa dapat memilih topik sejarah lokal yang menarik minat mereka, mewawancarai tokoh masyarakat, dan membuat presentasi multimedia, ataupun membuat sejarah menarik dengan bantuan teknologi, dengan cara yang lebih berkesan untuk anak-anak misalnya. Dan hasilnya adalah keterlibatan siswa dalam kelas meningkat drastis. Mereka menunjukkan pengalaman yang mendalam tentang materi dan bahkan mulai mengaitkan dengan peristiwa terkini sehingga nilai rata-rata ujian meningkat dan siswa kami memperoleh penghargaan. Misalnya seperti itu. Jadi metode ini bisa dipakai untuk program studi teman-teman masing-masing kontekstual dari misalnya apa yang sudah teman-teman kerjakan dan akan teman kerjakan misalnya kalau ditanya seperti itu. Satu lagi yang cukup penting adalah bagaimana teman-teman memformulasikan argumentasi itu dengan support atau dukungan data ya. Jadi sebisa mungkin saya selalu mengajak teman-teman atau menyarankan teman-teman pada saat mentor support dengan data, dengan pengalaman. Jadi argumen yang kita berikan, argumen yang kita lontarkan itu bukan hanya argumen kosong ataupun cuma menghayal-menghayal ini, bukan menghayal-menghayal, tapi kita punya kita punya sesuatu argumen yang terstruktur dan terukur. Nah, selain itu seleksi substansi menunjukkan bahwa apa yang telah Anda lakukan bukan hanya sampai di situ, tetapi bagaimana Anda melihat masa depan bagi Papua dan Indonesia. Jadi selling your value, uh, ceritakan diri Anda kenapa teman-teman layak untuk menjadi awardee dari LPDP. Jadi persiapan, salah satu kata kunci adalah persiapan. Jadi persiapan menyeluruh harus teman-teman lakukan dari materi, mental, fisik,
harus tetap maksimal. Terus tunjukkan keunikan dari teman-teman. Biasanya itu akan ditanya pada saat eh, closing statement. Misalnya closing statement apa apa yang menjadi eh, biasanya di akhir akan ditanya eh, berikan closing statement Anda eh, tentang beasiswa ini atau harapan dan lain-lain. Jadi itu eh, teman-teman akan menunjukkan keunikan dan komitmen atau kenapa teman-teman layak untuk direkrut. Dan yang paling terakhir ya ini kesempatan teman-teman. Jadi eh, kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Jadi kasih berikan 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 teman-teman punya eh, kemampuan terbaik, persiapan terbaik. Saya yakin kalau ini berkatnya teman-teman dia akan lari kemana-mana gitu tuh karena tidak akan pernah tertukar. Jadi teman-teman persiapkan diri teman-teman dengan baik. Ada kakak-kakak dari Mata Garuda Papua yang siap juga mendukung teman-teman. Dan saya sangat berharap sekali bahwa banyak anak-anak yang lulus dari eh, program ini dan sampai ke banyak kampus dan pulang kita bisa berkolaborasi kayak gitu. Jadi dari saya bukan sekian sih, bukan cukup sih dari saya pemaparannya sejauh ini sependek itu dulu. Saya lebih suka diskusi, jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Efraim atas sharing dan insight yang sangat bermanfaat. Minta maaf nih moderator suaranya lagi hilang-hilang masih sedikit jet lag. Jet lag. Baru baru tiba. Jadi kan. Oke. Em, untuk teman-teman peserta silakan tulis pertanyaan. Mungkin di kolom komentar kayak yang tadi Kak Fred bilang atau mungkin langsung saja reaksi. Iya, boleh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, biar kakak langsung respon. Ini kayaknya UK masih pagi jadi enak kak. Di UK sekarang jam 10.47, hampir jam 11. Kita Dan sudah tenggelam. mulai masuk mulai masuk ke musim menuju musim dingin. Sekarang masih musim gugur. Dingin lah 5 derajat. Lumayan. Kak Fred juga memang. Kampret juga. Kakak hormat. Saya balik minggu lalu aja kak. Oke. Ini kakak-kakak terkadang mau ajukan pertanyaan kak mungkin sangat jelas ya kakak. Atau masih malu-malu nih. Jangan malu-malu biar bisa sharing mungkin pengalaman wawancara, persiapan mental atau tips menghadapi pertanyaan sulit-sulit. Oh saya kak ini, Oh, silakan. kakak Mister Eh, Inggi Uncen. oke, oke. Langsung langsung tanya aja boleh. Tanya directly aja kak. Iya, mikrofonnya di unmute terus nanti langsung tanya. Silakan, silakan. Halo, selamat malam, Shalom. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk Kakak Efraim yang sudah kasih materi, kasih penjelasan ke kita, tips-tipsnya. Eh, untuk eh, penyelenggara juga terima kasih banyak. Kak, mungkin langsung saya pertanyaannya. Kalau yang saya baca itu di di LPDP yang sekarang di tahun 2025 itu mereka lebih fokus ke bidang sains, Hmm, teknologi, teknik, matematika, sama industri 4.0 kayaknya kalau nggak salah. Nah, hmm, eh, saya jadi kepikiran juga ini kira-kira nanti bagaimana ya karena saya kan backgroundnya sosial, saya bidang hukum HI, hukum internasional. Nah, eh, saya masih mencari-cari eh, apa ya benang merahnya, kira-kira bagaimana meyakinkan pewawancara bahwa saya juga termasuk dalam atau riset saya ini cukup penting untuk diperhitungkan, kira-kira seperti itu. oke, Terima kasih. oke, oke, oke. Ya, emang tahun ini apa fokusnya apa STEM ya? Bahasanya mereka tuh STEM ya, STEM, fokus STEM. Betul, betul. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Jadi dari apa namanya? Dari beberapa orang yang saya temui itu saya cukup tanya ke beberapa orang yang passing grade-nya di atas 1.000. Itu tinggi sekali. Itu tinggi sekali. Nah,
tendensi ataupun titik beratnya itu eh, kenapa mau sekolah lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk fokus STEM dan lainnya selama ataupun non STEM ya, selama teman-teman bisa menjelaskan urgensinya, saya pikir tetap teman-teman mempunyai nilai jual gitu loh. Jadi tendensi yang saya catat titik beratnya itu kenapa mau sekolah lagi. Yang kedua adalah habis sekolah mau bikin apa? Mau bahas misalnya mau bahas apa di tesis ataupun mau bahas apa di proposal penelitian, hubungannya sama yang dikerjakan apa, dan bisa kasih balik feedback, bisa kasih apa ya, keuntungan apa untuk negara. Misalnya kasih sesuatu kepada negara tuh kasih apa, ataupun ke daerah masing-masing gitu. Karena eh, yang teman-teman yang saya tanya di passing grade-nya di atas 1.000 itu mereka pelajari pertanyaan ini berulang-ulang dan interviewer hampir semuanya menanya pertanyaan ini. Nah, ketika kita jawab, pilihannya dua interview. Interviewer akan puas atau tidak dengan jawaban kita. Nah, kalau puas, nilainya akan tinggi. Itu yang teman-teman di atas passing grade di atas 1.000 itu mereka cerita. Makanya argumen kita harus kuat gitu loh. Argumen kita harus kuat dan paling penting adalah semakin teknis implementatif artinya semakin bisa dijelaskan secara angka, bisa dijelaskan secara apa yang kita lakukan, ilmu yang akan kita ambil ini dapat dilakukan tepat guna, masuk dan tujuan kita itu akan menjadi kontribusi nyata di daerah masing-masing ataupun di Indonesia itu akan semakin bagus. Jadi teman-teman yang passing grade-nya di atas 1.000 itu mereka menjelaskannya itu konkret. Jadi mereka jelaskan datanya, mereka jelaskan angkanya. Jadi dan satu lagi apa yang mereka lakukan itu bisa dilakukan di Indonesia. Ah itu yang penting itu. Bukan lebih spesifik misalnya bisa dilakukan bukan hanya di Indonesia tapi di Papua ya misalnya kita ya. Itu saya pikir eh, STEM ataupun non STEM itu pasti akan mempunyai nilai jual tersendiri sih. Jadi kan bukan berarti sebenarnya bahasanya bukan bukan berarti STEM tidak perlu, tapi memang mungkin mereka melihat dari grafik ataupun karena saya pikir pendapat personal saya bahwa semakin ke sini kenapa mereka mencari non STEM karena kaitannya sama lapangan pekerjaan. Kaitannya sama dengan lapangan pekerjaan itu kaitannya tadi lagi sama implementasi tadi. Makanya ketika teman-teman non STEM bisa menjelaskan kenapa itu penting, urgensinya apa dan implementatif, saya pikir tetap 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 bisa. Apalagi kasus-kasus Papua kita bukan hanya butuh teman-teman dari sarjana STEM ya, kita juga butuh dari teman-teman misalnya antropologi, teman-teman ilmu sosial. Saya basicnya community development, jadi saya pikir itu juga penting. Saya urban and regional planning, tapi konsentrasi saya di community development. Jadi teman-teman sosial juga mempunyai peran. Jadi gimana teman-teman cara selling atau menyampaikan mendeliver itu dengan baik. Gitu ya. Kakak Inggi ya berarti ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Siap, siap. Boleh yang lain atau Kak Fred mau menambahkan? Kak Fred. Kak Fred ini kebetulan sama kayak saya di apa kami sama-sama social worker atau bekerja di komunitas juga dan Kak Fred lebih banyak pengalaman dan menceritakan karena Kak Fred ambil apakah master Project Management. project management itu masuknya di STEM atau non STEM ya Kak Fred? Uh, STEM dan STEM itu kan baru muncul tahun ini Oh 2000 betul betul. tahun kita 2024 belum ada. Cuma kalau saya baca panduannya itu nanti kalau coba baca lagi di situ disampaikan seperti yang tadi sudah memang fokusnya ke STEM tapi tidak menutup kemungkinan untuk di luar STEM juga bisa ini. Tetapi argumentasinya itu yang harus kuat tadi itu. Itu harus harus kita bisa pertanggungjawabkan terutama buat teman-teman yang akan ambil gelar apa doktor mau lanjut S3 itu kan pasti harus siap nanti kan harus disiapkan kita punya itu apa proposal research itu dia harus disiapkan. Itu pasti akan ditanya sampai di dalam-dalam juga tidak terlalu dalam sih cuma nanti mereka akan tes kita betul kita punya proposal itu kita sudah siapkah apa tuh belum
Jadi itu mungkin harus disiapkan dengan data, argumen yang kuat, data, angka, dengan Setuju. pengalaman-pengalaman, dan urgensinya. Yang paling penting tuh urgensinya untuk pembangunan. Kalau kalau teman-teman di Papua, ini urgensinya tuh seberapa kuat. Misalnya ini urgensinya ini 70% lah, 80%, itu kita harus 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 menunjukkan begitu sehingga nilai lebihnya ada di situ begitu. Jadi itu yang Iya. mungkin buat teman-teman yang khususnya tidak hanya yang ambil research tapi yang ambil baik master maupun dokter, tapi kalau mau apa, yang bukan di bidang STEM mungkin harus belajar yang tadi Kakak Evra sudah bilang, harus belajar itu harus kuat. Kenapa saya harus kuliah lagi? Itu semua harus disiapkan begitu. Terus saya mau tambahkan lagi, ini mungkin terkait hal teknis saja. Nanti pasti teman-teman akan dapat jadwal di masing-masing punya akun. Misalnya interviewnya tanggal contohnya 26 Oktober jam 1 siang begitu. Saran saya teman-teman siap tuh sudah masuk 2 jam sebelum jam 1. Jadi jam 11 itu sudah masuk. Gitu. Karena interview itu kadang-kadang bisa cepat, bisa lambat. Oh Gitu. iya. Nah, terus kadang-kadang kalau ada yang tidak hadir, mereka skip, langsung pindah ke peserta berikutnya. Begitu. Kalau pindah peserta berikutnya itu berarti dia punya waktu tuh sudah. Peserta yang misalnya sebelum saya, dia tidak masuk. Berarti dia punya waktu sudah 1 jam yang lalu tuh, saya sudah ambil begitu. Ini pengalaman karena dulu waktu saya tes interview itu, saya punya jadwal jam 12, tapi jam 11 saya sudah dihubungi LPDP untuk masuk dan segera mulai begitu. Jadi saya kira disuruh hubungi masuk hanya masuk standby, padahal masuk langsung mulai begitu. Belum siap-siap baik-baik. Karena saya tahu jam 12 begitu. Nah, ini juga apa buat teman-teman kadang-kadang begitu kita langsung masuk madam kayak begitu langsung panik, langsung lupa lagi nih sebentar mau bicara apa begitu. Jadi ada baiknya itu kalau di jadwal teman-teman dibilang jam 12 ya jam 10 sudah mulai masuk lah, 10 setengah 12 standby. Masuk saja di Depli nanti standby, nanti kalau LPDP sudah approve nanti akan masuk ke ruangannya. Tapi kalau itu yang penting laptopnya sudah dikasih standby. Terus hindari tidak usah gunakan HP ya, kalau bisa pakai perangkat komputer begitu. Nah, jadi itu hal-hal teknis, tapi kadang-kadang kalau kita tidak persiapan baik-baik, kadang dia mempengaruhi apa yang kita sudah persiapkan begitu. Karena buat kita panik, gugup, akhirnya kita lupa lagi apa yang tadi kita mau bicara apa semua begitu. Jadi selain dari kita punya konten-konten secara material, teman-teman secara teknis juga harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari yang tadi sudah disampaikan. Ya, mungkin itu dari saya tambah, nanti kalau ada baru saya tambah lagi. Eh, Kakak saya tambahkan untuk ini, Kakak Inggi tadi. Sama mungkin yang bisa menjadi memperkuat, terutama untuk yang teman-teman dari non-STEM ya. Eh, Ceritakan studi kasus yang ada di Papua. Jadi misalnya dari background-background ilmu sosial, itu kita kasih gambaran kepada interview. Kan interview ada 3, termasuk orang LPDP, dari pihak LPDP, dari bidang studi terkait. Kadang mereka itu tidak mempunyai gambaran tentang Papua. Nah, justru di situ kita menjadi representasi orang dari Papua ataupun orang Papua menceritakan keadaan sosial misalnya ya, dari bidang-bidang sosial, studi kasus misalnya kasus kasus ini mungkin tidak pernah terjadi di wilayah lain, tapi di Papua terjadi misalnya. Nah, itulah kenapa saya mengambil jurusan ini untuk menutupi atau menjawab tantangan ini. Karena ini langsung tunjukkan data. Secara data, kasus ini terjadi nih di wilayah Papua ada berapa kali, di beberapa tempat, jadi langsung data. Terus dan itu kejadiannya berulang, artinya belum ada penanganan. Atau yang kedua, karena tidak tahu menanganinya seperti apa. Oleh sebab itu, saya pikir jurusan ini perlu saya ambil untuk menjawab tantangan ini. Jadi langsung bicara argumen berdasarkan. Nah, itulah yang saya tadi bilang di awal, menceritakan hal yang relevan, menjawab dengan relevan dan substansi itu. Jadi sehingga teman-teman apa namanya para interviewer baru baru pasti nanti akan jadi diskusi. Saya sangat yakin sekali. Karena mereka sebenarnya tidak terlalu tahu tentang Papua. Nah, justru kita walaupun di interview, tapi kita juga jadi bagian untuk menjelaskan kasus Papua itu memang unik gitu loh. Jadi karena mereka tidak pernah ke Papua, jadi mereka tidak pernah akan tahu. Makanya
Mungkin kalau untuk standar dari teman-teman di Jakarta atau di daerah lain, ya memang yang perlu sekarang itu STEM. Karena di sana tuh yang dibutuhkan adalah ilmu-ilmu yang untuk apa namanya kebutuhan misalnya industri, kebutuhan teknologi dan lain. Sedangkan kita di Papua yang kita butuhkan sekarang adalah pendekatan lebih mungkin lebih banyak ke sosial sebelum masuk ke teknologi seperti itu. Jadi teman-teman sosial saya pikir juga dibutuhkan karena itu yang saya rasa ya. Jadi teman-teman, saya tetap dukung teman-teman yang akan mendaftar di bidang sosial, tapi bagaimana cara teman-teman membangun argumen saja sih, membangun argumen dan meyakinkan. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Sekali lagi ini bukan interview ya, ini kita cuma diskusi. Oke, apakah saat interview nanti kita diperlukan membawa atau membaca kembali essay dari mendukung jawaban kita? Siapa tahu kita gugup dan lupa poin penting. Eh, Kalau dari saya punya pengalaman, itu pada saat interview memang saya print ini esai ya, print esai. Jadi misalnya ditanya ini maksud dari kalimat ini apa, nanti saya baca ulang. Nah itu akan saya jelaskan lagi misalnya kayak gitu. Bisa sih di print kan, saya pikir bisa nanti. Mungkin kakak-kakak yang lain punya pengalaman bisa tambahkan. Tapi kalau saya pengalaman waktu itu saya print dan sebelum di print pun saya sudah baca esai itu berkali-kali dan esai itu dari saya punya pengalaman pribadi, makanya ketika ditanya saya pasti akan jawab eh, dengan relevan ya karena itu saya punya pengalaman pribadi. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, eh, saya pikir boleh sih, saya pikir boleh. Karena untuk make sure ya, untuk memastikan yang ditanya sama interview sama yang kita pahami itu sama. Jangan sampai mempunyai perbedaan persepsi kayak gitu. Kalau kakak yang lain bagaimana? Ada pengalaman tentang ini? Boleh atau tidak? Ya, Boleh, silakan. boleh. 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 Yang penting jangan setiap saat baca itu teks. Nah, betul, Itu yang betul. teks itu hanya Betul. pegangan ketika diperlukan sekali-sekali. Jangan dari full sampai terakhir kita baca teks itu yang Iya, iya, betul. Jangan tekstual. Maksudnya jangan seperti membaca. Jadi memang kita yang penting pertanyaan, oh ini pertanyaannya kata yang ini. Oke, berarti karena kita yang tulis harusnya kita tahu sih. Kenapa kata yang ini dijelaskan sesuai dengan hal yang relevan, harus dengan otentik ya, dengan cara menjadi diri kita sendiri bercerita dengan kita ke apa namanya kebiasaan atau kita punya ya diri kita sendiri, tidak dibuat-buat ataupun seperti dibaca gitu. Oke, begitu ya Kak Astrid. Eh, Teman-teman yang lain, silakan teman-teman. Nah, hindari menghafal nanti makin gugup. Betul betul. Kalau tambah menghafal nanti tambah gugup betul. Tambah Spontan gugup, aja. tambah makanya saya berulang kali akan bilang teman-teman ikut mokap tes yang dilakukan oleh teman-teman Mata Garuda dan mokap tes tuh harapan saya bukan satu kali aja ya dengan teman-teman Mata Garuda tapi minta dosen kah, minta teman-teman punya teman mungkin yang sudah lulus ini minta dia tanya ulang lagi kah, itu melatih untuk biar kita tidak gugup gitu. Jadi semakin kita ditanya, semakin dia terekam di dalam kita pikiran, sehingga ketika ditanya itu ya kita jawabnya akan natural, tidak 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 menghafal, kayak gitu. Seperti itu. Ada teman-teman yang lain? saya mungkin Oke, mau oke, tambahkan Kak Fred tambahkan dulu. eh, terkait pertanyaan jawaban bias tadi. Satu Hmm, pertanyaan yang paling umum sekali yang sering ditanyakan interviewer itu terkait pilihan kampus dan negara tujuan begitu. Jadi hmm, kadang ditanya juga begitu. Misalnya kita punya application, kita isi ya mau kuliah di contohnya di Amerika begitu, atau di Jerman atau di Inggris dan lain-lain. Kadang-kadang nanti interview tanya, kenapa tidak mau kuliah di dalam negeri saja? Jurusan ini ada tuh. Nah, jadi nanti betul jangan bilang betul asal malas betul. kuliah dalam negeri, sama tuh luar negeri begitu. Jadi ya kan begitu. Harus harus kasih data yang jelas begitu. Saya sebagai kasih contoh, saya pengalaman memang kerja di community development cukup lama. Basic saya tuh STEM sebenarnya, lebih ke matematik.
Tapi di S2 ini saya ambil project manajemen. Jadi dia bukan agak sedikit, cukup keluar dari jalur awal begitu. Iya, jadi Melawan itu jalur. kadang, iya, jadi kadang ditanya, ini kamu S1-nya matematika, kenapa S2-nya ambil project manajemen begitu. Jadi ya, tapi saya jelaskan kenapa begitu, karena dengan pengalaman kerja, kenapa saya butuh ilmu ini begitu. Jadi itu saya paparkan semua. Em, Terus kenapa memilih memilih kuliah di Australia, kenapa memilih kampus itu? Uh, Hal yang kita harus jawab, kita harus lakukan research duluan. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di UGM kah, di ITB kah, di UI kah, atau di mana IPB, atau di kampus-kampus di luar negeri, harus lakukan research dulu, begitu dengan kampus. Research itu bukan hanya soal, kampus ini kampus terbaik di Indonesia, kampus ini terbaik di Australia, kampus ini terbaik di dunia nomor sekian, begitu. Ada itu Hmm. alasan yang bias begitu. Jadi lebih detail. Detail itu artinya teman-teman langsung lihat sampai di mata-mata kuliahnya, begitu. Oh, ada di kampus ini, ada tawarkan mata kuliah ini. Seperti saya ambil project manajemen itu, saya cek di beberapa kampus di Indonesia memang terbatas begitu. Tapi di Australia ini ada beberapa kampus yang tawarkan dan mata kuliahnya itu ada yang tidak ada di Indonesia begitu. Jadi akhirnya saya memilih dan itu sangat penting untuk saya gunakan ilmu itu untuk kembali ketika memberikan kontribusi. Jadi saya kasih lebih detail lagi sampai di mata kuliahnya. Karena kampus ini ada tawarkan mata kuliah ini dan mata kuliah ini berkaitan dengan researchnya saya atau mata kuliah ini berkaitan dengan urgensi di daerahnya saya. Mata kuliah ini yang akan membantu saya untuk bla 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 begitu. Jadi kalau bisa itu lebih sampai detail ke mata kuliah. Makanya teman-teman harus lakukan research kampus, riset negara. Kenapa pilih Amerika? Kenapa pilih Inggris? Bukan bilang saya suka Inggris ya, saya tidak biasa begitu. Tapi harus akademis ya. Jawabannya harus harus bisa lebih akademis sehingga bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, itu yang kadang-kadang mereka tanya, terus kenapa memilih itu ya tadi saya bilang kenapa tidak pilih kuliah dalam negeri saja, kenapa harus ke luar negeri? Kan di Indonesia juga ada kampus-kampus yang bagus begitu. Nah, itu teman-teman harus justifikasi sesuai dengan kalau memang mata kuliah itu tidak ada dan mungkin kelebihan-kelebihan, mungkin mata kuliah itu juga ada di Indonesia, tapi kelebihan-kelebihan lain apa yang ingin teman-teman mau capai kalau kuliah di luar negeri. Selain dari ilmu pengetahuan, tadi kan Kakak Efra sudah sampaikan di awal bahwa LPDP itu mencari pemimpin. Nah, skill-skill pemimpin itu apa saja? Teman-teman harus tahu. Pemimpin leadership itu kan butuh komunikasi, membangun jaringan, apa semua begitu. Jadi mungkin teman-teman bilang, ya saya, of course di Indonesia pasti ada, tapi saya ingin explore lebih keluar karena kalau saya ambil di luar negeri, mungkin saya akan membangun jaringan yang lebih luas dan saya bisa mendapatkan teman-teman dari berbagai negara yang nanti bisa membantu saya ketika saya ada begitu. Jadi bisa dielaborate lebih 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 detail lagi begitu. Jadi itu ya mungkin sedikit pertanyaan terkait yang saya rasa hampir setiap setiap peserta pasti akan dapat pertanyaan itu begitu. Jadi itu mungkin harus dipersiapkan lagi. Baik, mungkin ada yang bertanya di kolom chat, jadi mungkin Iya, betul. bisa Kita tanya. eh, Jawab. dari Yani, Kakak Yani bertanya, jika ada informasi dalam esai yang terlewat saat pendaftaran, namun dianggap penting untuk disampaikan dalam mendukung data riset yang akan dikerjakan, apakah ada momen kita diminta menyampaikan atau bisa sampaikan saat dapat pertanyaan? Kalau jawaban dari saya, nanti teman-teman bisa Kak Fred atau Kak Pindri tambahkan, itu memang saya juga kasusnya gitu. Jadi ada beberapa, menurut saya data yang saya tidak lampirkan atau tidak tulis pada saat esai itu disampaikan pada saat wawancara. Jadi tidak ada dalam esai. Jadi gini, selama sifatnya mendukung esai tidak apa-apa. Itu dari saya. Selama sifat mendukungnya, jangan sampai kasih data yang malah kontroversial, malah bertabrakan dengan apa yang kita tulis di esai. Jangan. Dan satu lagi, teman-teman harus konsisten. Konsisten dari apa yang disampaikan di esai, itu juga yang kita pegang pada saat wawancara. Nah, jangan sampai di esai kita tulis akan pulang membuat ini. Nanti pas wawancara ditanya, kita buat ada dua jawaban. Jangan, teman-teman. Harus konsisten. Karena itu juga mempengaruhi nilai apa namanya yang akan diberikan. Jadi bisa ditambahkan, yang penting selagi itu mendukung, mensupport kita punya esai, tidak apa-apa. Jadi nanti ketika ditanya jawab aja langsung gitu. Nah, terus ada juga yang bilang apakah kita perlu siapkan materi share screen kepada interviewer? Em, kalau
Menurut saya tidak sih, menurut saya tidak. Ya, mungkin cover ya. Kalau menurut saya tidak, karena kita Tidak. itu kasusnya menjelaskan sih, karena kita ditanya, kan? Jadi kita tidak perlu. Yang penting kita tahu aja, kita kuasai studi kasus itu. Jadi kita kan bagian dari jawaban, Pak. Jadi kita tidak perlu men-share screen kepada interviewer. Kak, izin ya. Ini sharingnya 20 menitan lagi. Oke, 20 menit lagi. Oh, masih. Siap. Terus ada yang tanya lagi. Malam Kakak mau tanya untuk proposal apakah akan ditanyakan metode penelitian? Nah, ini proposal penelitian berarti ya. Ataupun ya, itu pasti. Itu lebih ke pasti. Karena kan salah satu interviewernya itu kan dosen yang di bidang jurusan yang akan teman-teman pilih. Jadi pasti akan ditanya, pasti akan dikulik habis-habisan tentang metode, bukan hanya tentang metode, ketersediaan data, tentang sejauh mana kepercayaan diri kita bahwa datanya tersedia gitu. Itu pasti akan dikulik. Dan kenapa misalnya bukan hanya kita pilih kualitatif atau kuantitatif, akan ditanya kenapa? Kenapa pilih metode itu? Kenapa tidak metode kualitatif kalau misalnya kita kuantitatif? Itu akan dikulik habis-habisan. Jadi teman-teman persiapkan, harus persiapkan. Alasannya sampai yang kayak saya dulu tuh sampai buat pertanyaan kayak receh ini, pas ini ditanya ke tidak kayak sudah buat saja, nanti saya jawab sini. Kalau jawab pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawaban ini. Ya tidak dihafal, tapi itu minimal sudah masuk dalam dalam kita punya apa namanya otak, dalam kita punya pemikiran. Ketika ditanya kan, oh kita sudah punya basic lah, kita punya basic. Dari pengalaman kakak-kakak, bila pewawancara bertanya dalam bahasa Inggris, kita jawab dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Ini terutama kasus untuk teman-teman yang keluar negeri ya. Kalau saya dulu puji Tuhan ditanya bahasa Indonesia. Saya, saya dulu ditanya bahasa Indonesia. Tapi banyak juga teman-teman yang lain ditanya bahasa Inggris. Jadi banyak juga ditanya. Jadi persiapkan teman-teman, persiapkan. Tapi kalau sampai saya dengar dari beberapa teman-teman, kalau sudah sampai sudah setelah tahu jawab apa lagi sudah langsung izin minta maaf jawab dalam bahasa Indonesia. Tapi sebisa Kirain Kak, mungkin jawab dalam bahasa Inggris. Kakak Pintri mungkin mau tambah tuh Kak Fred kayak kasus ini. itu Kak Jaksel Pride mix bahasa Inggris bahasa Indonesia. Which is gini. Kak Fred dulu ditanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, tapi satu pemateri, satu interviewer pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Ah, Kakak-kakak jadi kenapa itu sangat persiapan. laki ya? Saya nggak laki, semuanya pakai bahasa Inggris Kak. Terus kayak mix kayak yang tadi dia bilang baru kayak langsung Pak interviewnya kayak ini mau keluar negeri loh. Ah baik siapa lah. Jadi dipersiapkan saja, persiapan. Bahasa Inggris juga dipersiapkan. Ya, itu salah satu persiapan betul. Ini pertanyaan bagus nih. Nah, ini ada pertanyaan bagus lainnya. Bagaimana kalau saat interview kita tidak bisa jawab? Terus bagaimana kita menyikapi situasi tersebut? Kalau saya akan jawab, misalnya dia tanya tentang apa, makanya mungkin ini jawaban lainnya adalah makanya kita membuat pertanyaan sendiri yang kira-kira akan ditanyakan, bahkan yang tidak masuk pun itu saya buat pertanyaannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kuasai bidang yang akan kita ambil. Jadi pelajari studi-studi kasusnya, pelajari beritanya. Nah, kalau saya sendiri kalau di posisi itu pasti saya akan jawab biasanya dengan studi kasus ataupun dengan informasi yang sudah ada di saya gitu loh. Jadi saya akan kaitkan dengan bidang yang saya tahu. Misalnya pertanyaan tentang apa ya? Misalnya tentang tata kota dan komunitas misalnya, pengembangan komunitas. Misalnya saya tidak belajar tentang komunitasnya, tapi saya akan jawab karena saya mengerti tentang tata kota, jadi saya akan kaitkan dengan bidang yang saya mengerti. Mungkin itu salah satu metodenya ya. Jadi dikaitkan jawaban dari pertanyaan itu dikaitkan dengan bidang yang kita mengerti, sehingga ada keterhubungan. Kalau coverage bagaimana, Kak? Menurut Kakak ada saran? Yang apa ya tadi? Yang ini, kalau kita tidak bisa jawab, kita harus bagaimana menyikapinya? Iya, mungkin kalau tidak bisa jawab ya kita harus apa? eh, Intinya tuh kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu yang kita tulis saja begitu. Entah kita harus putar otak bagaimana untuk bisa uh, uh,
karena intinya seputaran selama yang teman-teman tulis di esai, teman-teman sendirian tulis, saya yakin teman-teman bisa jawab. Betul. Entah Saya jawabannya mungkin setuju. agak miring sedikit ke apa, tapi tetap pasti bisa jawab begitu. Karena mereka tidak bertanya sesuatu yang di luar dari yang kita tulis begitu. Nah, atau kalau misalnya yang tulis itu orang lain baru kita yang bawa, itu yang bahaya begitu. Tapi kalau selama kita tulis, saya yakin pasti kita bisa jawab begitu. Mungkin yang tadi kayak metode-metode ya. Terus kalau kalau saya sih pertanyaan yang sulit itu biasa di yang ambil 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 yang Betul, betul. S3 atau Jurusan. doktor. Oh iya. Karena itu mereka akan ditanya, akan dikulas banyak tentang mereka punya proposal penelitian, macam tadi jelaskan metode, data, apa semua kita harus yakin begitu. Tapi S2 selama ini saya tahu selama ini yang S2 itu selama kita paham apa yang kita tulis dalam, bukan hanya esai saja, tapi di seluruh itu waktu seleksi administrasi itu kelebihan, kekurangan. Selama itu kita yang tulis itu kita bisa mempertanggungjawabkannya, kita bisa jawab begitu. Mungkin yang tidak bisa jawab itu kecuali yang tadi, misalnya ditanya dalam bahasa Inggris terus kita bingung mau jawab bagaimana. Nah, itu boleh. Tapi setahu saya selama yang S2 itu pertanyaannya sebenarnya tidak terlalu sulit-sulit. Yang S3 saja sih yang kadang diminta detail-detail sekali begitu. Atau S2 yang ambil karena S2 kan ada dua versi, ada yang coursework, ada yang research begitu. Yang research itu juga kan mereka harus paparkan mereka punya hasil apa rencana proposal penelitiannya begitu. Full research itu artinya ketika teman-teman masuk kuliah dari semester 1 sampai selesai itu riset saja, penelitian saja. Begitu, tidak ada kuliah-kuliah. Kalau coursework itu yang ada kuliah-kuliahnya, mungkin di akhir baru ada tesis sedikit kah begitu. Nah, begitu. Tapi kalau teman-teman nyambil coursework itu tidak akan ditanya nanti tesisnya mau buat apa begitu, tidak ada gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau siap juga tidak apa-apa. Kalau memang sudah ada rencana tidak apa-apa. Tapi jarang sih sebenarnya yang S2 ditanya tentang tesis-tesis begitu. Lebih ke Betul. persiapan-persiapan kan gitu. Menambahkan dari Karvet, tapi bagi teman-teman terutama yang mau ambil luar negeri, master dan negaranya Inggris, itu kemungkinan kalau interviewernya tahu sistem pendidikan di sini dia akan tanya tentang tesis ya, kemungkinan ya. Karena di Inggris kita kuliah cuma 1 tahun. Kita kuliahnya 1 tahun, hampir hampir semua Inggris, UK itu 1 tahun rata-rata kuliahnya, makanya karena 1 tahun itu waktunya kan cepat. Jadi ada kemungkinan akan ditanya misalnya apa namanya apa yang akan ditulis dan bagaimana mensiasati dengan waktu yang singkat seperti itu. Jadi kalau saya sendiri 1 tahun itu 3 semester. Jadi nanti semester 1 dari September sampai Desember, terus nanti dipotong 2 bulan libur. Jadi total kuliah tuh murni mungkin hanya 10 bulan. Jadi begitu. Jadi itu harus ditambahkan. Kalau teman-teman yang misalnya 2 tahun itu memang punya waktu akan lebih lama. Nah, itu. Tapi dipersiapkan saja. Oke, Kepintir mau Kakak tambahin? ini kalau yang udah dijawab kita skip aja. Kita pindah di Oh ya, kakak yang Nurul Ramawati Unjan tuh. oke. Mhm. Oke, Kakak Nurul. Oke. Apakah boleh sewaktu perkenalan diri kita menceritakan pengalaman kita selama kuliah S1 mendapatkan? Hmm, kalau menurut saya sih tidak perlu, Kak. Jadi perkenalan itu nanti kan interviewernya kita udah perkenalan pasti nanti di-cut sama dia. Karena dia akan tanya ke pertanyaan inti selanjutnya karena keterbatasan waktu. Jadi perkenalan kayak ya yang info. Kalau perkenalan sih biasanya untuk ini aja sih. Untuk apa namanya? Apa yang sudah dikerjakan sih. Untuk Kak Fred, tambahan kalau untuk perkenalan? Perkenalan itu jangan terlalu panjang juga, jangan Iya, terlalu sampai benar. detail-detail. Setuju. Eh, Kadang mereka ingin tahu saja perkenalan dia nama, terus mungkin saya selesai di mana, kuliah dari mana, jurusan apa, terus setelah selesai saya ada bikin apa-apa begitu. Posisi saya sekarang mungkin apa, sebagai seorang Hmm, apa begitu, sudah. betul, betul. Gitu. Jadi perkenalan tuh kadang-kadang mereka tidak meminta kita untuk terlalu detail-detail sekali di perkenalan gitu. Nanti nanti itu kalau terkait kegiatan-kegiatan komunitas itu nanti akan ada di pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan. Betul. Oke, ini mungkin saya tambahkan sedikit dari pertanyaan Kakak Helen ini. Kakak Helen kan dia tanya
kampus untuk anak khusus anak Papua itu kan memang itulah bedanya kita beasiswa Putra Putri Papua sama skema yang lain. Kalau beasiswa Putra Putri Papua, skema Putra Putri Papua itu kita tidak pilih kampus di awal. Kita pilih nanti di pas setelah pengayaan bahasa atau pas pengayaan bahasa. Itu saya juga kayak gitu dulu. Jadi tapi nanti pas di esai itu kan kita biasanya ditanya, pas wawancara ditanya rencana mau kemana, kan kita punya rencana ya. Nah, rencana itu kita jelaskan saja. Walaupun nanti berubah. Saya dari pengalaman pribadi, rencana kampus berubah memang. Tetapi pada saat itu saya sudah punya punya apa namanya penjelasan kenapa saya pilih kampus yang saya tulis di esai pada waktu itu. Jadi memang kayak gitu skemanya. Boleh ya. Ini coverage juga sudah balas. Apakah lebih baik menjelaskan kontribusi melalui riset? Nah, ini kalau bisa dilakukan dua-duanya malah. Jadi kontribusi melalui riset dan bagaimana implementasinya pasca riset. Itu akan lebih bagus, lebih top. Sip. Kak, saya ikut jika saya ditanya apabila tidak diterima, jika jika tidak diterima, tes lagi. Itu sih teman-teman. Kalau misalnya, ya benar, ini saya pernah ketemu ini juga eh, pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya ditanya, bagaimana reaksi teman-teman kalau tidak diterima LPDP? Jawabannya tes lagi, saya akan tes lagi pada batch berikutnya. Jawabannya seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa teman-teman mentalnya tidak menyerah. Mental pemimpin salah satunya tidak menyerah. Tes lagi. Ini agak teknis ya pertanyaan. Mungkin Kakak Pindri bisa bantu jawab kah? Ini untuk semua yang kakak-kakak mereka sampaikan berlaku juga untuk ambil dokter spesialis. Gimana? Kalau dokter spesialis Setahu saya sih semua sama ya, Kak. sama ya? Mhm. Sama. Tapi nanti Sama ya? Oh, berarti sama. Tapi mungkin nanti cek Sama. untuk pembaruan terbaru lagi, Kak. Karena per tahun beda, kayak tadi Kakak bilang kalau misalnya kayak contoh kasus Kakak bilang em, Kakak kan udah di 2024 itu kayak input Ya. kampusnya nanti pada saat selesai kan. Kalau kita di dari Hmm. waktu itu 2023. Hmm. Jadi kayak ada beda-beda, jadi lebih bagus cek buku panduan lagi. Betul, betul, Tapi betul, biasanya betul. kurang lebih sama. Iya, hampir sama. Ya, kalau spesialis berarti dia lebih teknis, berarti pertanyaannya, Hanya ya kan? spesialis itu bersaingnya seluruh Indonesia, bukan tidak ada Oh tidak iya, ada spesialis tidak ada berarti tidak pakai skema putra-putri tidak Papua ya pakai kak ya? skema Putra Putri Papua atau afirmasi, tidak ada, dia itu seluruh Indonesia, dan itu memang tantangannya lebih besar buat teman-teman yang ambil spesialis itu. Harus betul-betul bisa itu yang tadi, strong argumentasi dan urgensinya tuh harus betul-betul kuat begitu sih. Karena teman-teman harus bersaing dengan teman-teman dari Jakarta, dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, semua sih. Kalau macam ini yang tadi kita pakai dalam formasi apa, uh, Putra Putri Papua dan afirmasi itu memang khusus untuk wilayah timur dan Putra Putri dan wilayah Papua saja. Wilayah timur artinya NTT, Maluku, semua begitu. Jadi kalau spesialis itu tidak ada pembagian kayak begitu. Jadi di seluruh Indonesia. Kecuali teman-teman yang dokter, tapi S2-nya mau ambil kayak Master of Public Health atau Ya, Master Master Kesehatan, MKSK begitu. Nah, itu bisa masuk dalam kategori Putra Putri Papua, atau karena itu bukan spesialis toh, kan yang umum. betul, Jadi betul, betul. kayak kita, angkatannya saya dengan Evra itu ada teman-teman beberapa yang dokter dari Papua, dari Nabire, dari Merauke. Mereka ambilnya lebih ke Master of Public Health. Ah, jadi mereka tidak masuk kategori itu dokter spesialis. Mereka masuknya di kategori yang kita yang ini umum bikin. Umum bukan umum, tapi maksudnya yang di kategori Putra Putri Papua dengan afirmasi. Mungkin seperti begitu sih. Nah, oke. Terus masalah waktu juga ada yang tanya, ini sudah dijawab Kak Esther, terima kasih. Ya, tidak ada timer. Dan ya biasanya 40 menit sampai 1 jam. Tidak ada timer. Ini mungkin pertanyaan untuk teman kakak dong. Kakak Pindri kali ya. Dari kakak, dari ini kakak Uncen Nurul. Kemarin saya isi borang untuk mendapatkan fasilitas wawancara
di kantor Kementerian Keuangan. Nah, saya pikir kalau ini cuma saya malu ke sana. Jadi kalau nanti saya tidak ke sana wawancara di rumah saja, apakah boleh? Tapi Indri silakan jawab. Boleh sih Kakak. Oh ya, ini kakak sudah baru saya jawab. Ya Biasa boleh. Tapi konfirmasi ulang ya, biar slotnya betul, biar slotnya itu ataupun tempatnya itu bisa dikasih kepada yang ganti. lain. Eh, tambahkan sedikit ya terkait itu, Oh KKF ya, Indri. silakan. Jadi Ya, kalau Kak Emma. sudah pilih di GKN, lebih baik di GKN teman-teman. Oh, oke. Karena namanya kita itu terdaftar. Dan ini kebetulan setiap pelaksanaan substansi di GKN itu orang-orang dari LPDP langsung, bukan Mata Garuda. Oh, oke. Itu Itu orang informasi valid A1 nih dari itu kakak orang wakil LPDP kementerian. langsung. Jadi teman-teman diharapkan sudah pilih dari GKN, datang saja. Nanti di lantai 9, biasanya di sekretariatnya kita. Seperti itu aja. Thank you. Siap. Terima kasih kakak Emma. Jadi jawabannya diralat ya teman-teman. Harus berarti. Hmm. Kalau yang sudah apa namanya sudah isi sudah daftar harus datang. Tadi Oke. yang itu Kakak yang spesialisasi mungkin Kakak ada tahu Oh sedikit. iya Kak Emma. Emma. Kak Emma tambahkan. Tadi ada yang tanya kalau untuk yang mereka spesialis itu apakah sama skemanya? Jadi nih pertanyaannya. Untuk semua apakah skemanya sama seperti kita khusus untuk yang dokter spesialis? Maksudnya skema bagaimana nih? Buku eh panduan Kakak. Panduannya. Apakah kalau kalau putra-putri Papua kan kayak Oh, ada beda toh. Beda. Tadi kayaknya saya sempat dengar yang Kakak Fred bilang juga kalau misalkan beda. Hmm. Jadi memang betul yang Kakak Fred bilang itu nanti bersaingnya satu Indonesia. Bukan Oke. bukan dari jalur skema putra-putri Papua atau afirmasi. Jadi itu seluruh Indonesia dan tapi kalau substansi secara substansinya itu sama saja teman-teman. Nanti dinilai itu dari kalau spesialis itu kita juga pernah mokap teman yang dulu sempat spesialis itu nanti dikulik itu di bagian esainya tentang pengalaman-pengalamannya dia. Kemudian biasanya itu mereka lihat itu yang sudah punya apa ya kontrak apa ya kalau tidak salah itu sudah kontrak dengan rumah sakit A misalnya dan misalnya rumah sakit A tersebut dia butuh spesialis di bidang misalnya penyakit dalam kah, di bidang mungkin spesialis mata kah seperti itu. Jadi itu yang nanti dikulik sekali. Kan Itu dikasih yang data-data dilakukan. juga tuh. Iya betul, itu based on data sekali kalau yang spesialis teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk yang spesialis itu disiapkan saja data-datanya. Kalau Papua itu saya rasa sangat-sangat masih kurang sekali spesialis di Papua. Jadi teman-teman Betul. bisa cari Hmm. data-data yang berkaitan dengan itu. Itu saja sih kalau Misalnya, yang spesialis. misalnya spesialis paru, tetapi Mm-mm. ketersediaan dokter paru di Papua cuma sekian. Sedangkan jumlah Iya pasien, betul. jumlah pasien Tingkat. rasio bandingnya sangat besar sekali dan Hmm. urgensinya Betul. sangat tinggi untuk Papua ini harus Urgensi. punya dokter paru yang banyak begitu contoh. Jadi itu harus urgensi-urgensi begitu harus disajikan dengan data yang argumen yang kuat. Mm. Ya. Masih ada lagi Kakak. Oke. Oh Jadi sudah. kalau komentar tidak ada lagi. Teman-teman ada lagi yang pertanyaan meresahkan kah? Oh, oke. Panelis menjawab pertanyaan, kenapa kami harus menerima Anda sebagai awardee? Jadi dari ya kenapa layak harus teman-teman harus dipilih gitu ya mungkin ya kayak ini biasanya di ya pertanyaan di cukup-cukup akhir sih biasanya. Ya teman-teman ceritakan bahwa apa yang urgensi dari apa yang teman-teman ambil itu akan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk Papua misalnya. Jadi eh, tadi termasuk misalnya kalau kasus yang tadi dokter spesialis kayak eh, penyakit orang berpenyakit jantung misalnya di Papua segini, ketersediaan dokternya cuma segini dan itulah kenapa saya eh, pikir LPDP pantas apa namanya layak menyekolahkan saya untuk menjawab tantangan itu karena kaitannya dengan untuk masa depan bukan hanya eh, Papua tapi untuk Indonesia gitu. Tetap dijawab kalau saya sih tetap dijawab dengan ini sih dengan data.
dengan data dan urgensi dan implementasi. Atau ada jawaban ini teman-teman kakak-kakak yang lain yang lebih punya pengalaman tentang pertanyaan kenapa kami harus memilih Anda? Biasanya terakhir-terakhir. Oke, mengenai borang. Karena jaringan saya jelek, saya terlambat menjadi saya tidak sempat mengisi borang. Oh, ini mungkin Kakak Pindri atau Kakak Emma nih ada yang tanya dia tidak sempat isi borang. Bagaimana Kak Pindri? Fix KKM masih Kak. Kalau selalu mekanisme mata Garuda. Kalau kalau Makanya tidak aku perlu ngomongin. kalau tidak sempat isi borang sudah lewat, Kak. Oh, berarti Hmm. tidak bisa ya Kak ya? Kalau sudah lewat itu tidak muncul lagi. Mm-mm. Berarti ikutnya di luar Iya. GKN gitu. Jadi teman-teman yang in- interview sendiri di rumah, pastikan dalam rumah tuh tidak ada orang ya. Jangan ada lari-lari di belakang lagi sambil bicara, buat teriak lagi bahaya. Ya, Betul. eh, Oh, pastikan saja tidak ada karena nanti kalau tidak salah nanti kita punya laptop tuh akan disuruh putar keliling ruangan untuk pastikan bahwa tidak ada di dalam ruangan itu tidak ada orang, hanya kita sendiri dalam ruangan. Terus kalau teman-teman di luar mau tempat sendiri di luar dari GKN, usahakan cari tempat yang tenang, tidak terlalu bising-bising, jangan terlalu dekat-dekat pinggir jalan juga karena kita tahu di Papua nih, dong kalau bawa motor ini gas juga, den 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 den, jadi kadang nanti mengganggu voice di dalam Zoom itu, jadi kadang nanti sampai kita bicara panelis tidak dengar atau mereka bicara kita tidak dengar, jadi itu hal-hal teknis yang mungkin harus dipersiapkan. Kalau saya terkait tadi pertanyaan itu, kenapa LPDP sampaikan bahwa kenapa harus memilih Anda dibandingkan yang lain? Eh, Mungkin teman-teman harus sampaikan kelebihan, tapi jangan ya coba teman-teman cari cara lah, cari banyak referensi di YouTube kah, di Google kah. betul, betul. Bagaimana cara kita menyampaikan kelebihan tetapi tidak menyombongkan diri, itu yang paling penting. Itu bagaimana kita mengcover kalimat-kalimatnya itu tidak terkesan kita menyombongkan diri, tetapi bagaimana kita menyampaikan kita punya kelebihan-kelebihan gitu. Kalau teman-teman yang sudah pengalaman kerja itu akan lebih bagus lagi sih, apalagi pengalaman kerja Betul. 3, 4, 5 tahun, 6 tahun itu akan lebih mudah sebenarnya untuk menyampaikan begitu. Karena kalau pengalaman saya menyampaikan kelebihan itu dari pengalaman kerja saya saja sih. Dengan kontribusi yang selama ini saya sudah buat, terus rencana ke depan dari kontribusi ini kenapa sehingga saya LPDP harus memperhitungkan saya juga untuk bisa mengambil. Jadi itu yang mungkin lebih ditonjolkan sih itu. Tapi kita kulas bahasanya jangan terkesan menyombongkan diri, tetapi lebih lebih macam menyampaikan kita punya kelebihan bagaimana bahasanya nanti teman-teman bisa ada referensi banyak, ada banyak-banyak referensi di YouTube tuh banyak already yang kasih tips-tipsnya. Terus di Google juga bisa bisa teman-teman tanya. Kalau tidak ya tanya Bapak GPT, Bapak Chat GPT. Kayak Gemini kayak. Dia jangan bikin-bikin foto saja, tapi pertanyaan-pertanyaan juga nih. Iya, itu saran dari saya saja sih. Ya, setuju saya tambahkan tadi yang Kakak Fred sudah ini eh, teman-teman akses sumber-sumber lain selain mentoring dari Mata Garuda, tapi teman-teman akses kayak YouTube gitu kan banyak itu apa namanya tentang formulasi pertanyaan, misalnya pertanyaan ini jawabnya ini, pertanyaan ini jawabnya ini, termasuk closing statement itu Hmm. banyak sekali sekarang sumber informasi ada banyak bukan hanya di YouTube ya sampai ke Instagram lah, ke TikTok dan lain-lain lah. Jadi tapi teman-teman poinnya adalah teman-teman harus proaktif untuk mencari sumber untuk teman-teman punya persiapan sendiri gitu. Hmm. Oh ini ada Jadi satu pertanyaan lagi mungkin Kakak Emma atau Kakak Pindri nih. Di gedung keuangan apakah disediakan fasilitas misalnya laptop atau jaringan dan lain atau kita siapkan sendiri? Silakan. Itu Kakak jadi dong yang kalau dari Kementerian Keuangan.
Terus silakan. Nah, jadi teman-teman kalau yang ikut dari GKN itu semuanya sudah disiapkan. Jadi laptop disiapkan, jaringan juga sudah aman, jadi pakai kabel LAN, jadi pokoknya aman lah semua teman-teman cuma bawa diri, siap fisik, mental, semuanya sudah aman pokoknya. Pokoknya nanti kalau yang di GKN itu di lantai 9 teman-teman. GKN Jayapura, maaf. Kalau yang untuk di Jayapura itu di lantai 9. Itu nanti teman-teman naik Berarti saja. Kakak kalau untuk daerah lain belum belum ada ya Belum ada. fasilitas Kalau kayak daerah gitu? lain ada, ada. Eh, Ada. Ada Manokwari di ada kayaknya. GKN, ada di GKN Manokwari, kemudian kalau tidak salah di Sorong juga sudah Sorong ada, juga ada. Merauke Oke. juga kalau tidak salah. Merauke belum tahu ya. Nanti takut salah sebut. Iya 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 iya. Berarti nanti nanti di apa di grup Mata Garuda akan diinformasikan itu juga paling ya kakak ya. Apa itu? Informasi terkait GKN di mana saja yang bisa selain Jayapura mungkin. Di Tapi itu udah ya sebenarnya sudah. sebenarnya sudah ada di yang di portal LPDP itu. Kalau misalnya teman-teman Oh. disuruh pilih, itu kan ada Oke toh oke oke. di Hmm. GKN mana? GKN Jayapura kah, GKN Papua Barat kah, di mana kayak gitu. Siap siap siap. Itu memang kapasitas kakak-kakak di. Nanti mungkin teman-teman dari Mata Garuda itu biasanya yang nanti temani kayak Kakak Majer ada, mungkin nanti Kakak Pindri juga Kak. Kalau nanti besok teman-teman wawancara itu bisa datang untuk biasanya LPDP suruh menyemangati lah teman-teman yang baru datang. Nah, biasanya teman-teman dari Mata Garuda itu yang datang untuk memberi support kayak gitu. ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, bisa nggak share-nya di apa PPT-nya di share? Boleh. Nanti saya kasih ke kakak Pindri atau kakak Emma ya PPT-nya. Nanti di share ke eh share ke teman-teman bisa bisa tuh. Nanti Bisa ada Kak. grupnya kan? Atau tidak langsung kirim aja biar Oh langsung kirim di didownload. sini aja kan? Mhm. Oke baik, coba ya saya langsung kirim di sini aja. Takutnya kakak-kakak yang masuk tidak masuk di grup. Nah itu pertanyaannya. Mhm. Oke, wait saya coba. Itu ada yang tanya tips nggak nervous, harus ikut mock-up sih. Fix. Betul. Mau Harus Setuju, mock-up sih. Kalau kalau tidak mock-up tuh pasti nervous. Tapi kalau misalnya setuju. mock-up itu berkali-kali jadinya pasti sudah agak lega. Saya dulu mockup 3 kali, Kak. Itu mockup yang betulan mockup ya. Yang sekedar untuk kayak simulasi-simulasi mungkin lebih dari 3 kali. Satu lagi yang saya hampir lupa sampaikan buat teman-teman yang mungkin nanti tidak menggunakan fasilitas GKN entah di rumah sendiri. Kebanyakan di rumah sendiri pasti kita akan berpikir tethering dengan HP. Nah, cuma tethering itu masalahnya kalau telepon biasa masuk dia jaringan terputus dan itu akan mengganggu. Iya, tuh, kalau telepon WhatsApp jaringannya tetap, tapi kalau telepon biasa itu masuk, dia punya jaringan jaringan data itu langsung terputus dan itu akan mengganggu ke koneksi di kita punya laptop yang koneksi ke tethering HP. Nah, akhirnya nanti jadi freezing dan kita jadi panik. Ini kenapa gitu. Setelah kita padam HP, dia jaringan kembali, kita bingung lagi. Aduh, ini tadi ini jadi eh, freezing sedikit itu akan buat kita jadi gugup, tambah lagi, panik lagi. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan berikut kita sudah tidak konsentrasi lagi, begitu. Jadi eh, saran saya, teman-teman cari tempat yang ada fasilitas WiFi itu saja sih. Entah mau di kafe kah, di mana kah. Tapi cari kalau kafe nanti kasih tahu bilang saya ada bikin dia jam segini sampai segini bisa bisa jam putar lagu dulu kan, jangan kasih orang masuk sini dulu kan. Nah, tergantung nego-negonya kita dan tempat kafe. Tapi kalau boleh cari tempat yang ada jaringan wifi-nya. Oke, terima kasih. Ini saya sekedar informasi, saya sudah ini ya, di kolom komentar sudah kasih materi tadi, bentuknya PDF biar lebih ringan. Nah, itu untuk teman-teman. Silakan, semoga bermanfaat. Terus ini ada pertanyaan, tidak usah bawa laptop waktu TBS di GKN, betul, karena semuanya sudah difasilitasi. Iya teman-teman Sehingga tidak kemarin, bisa karena sebenarnya kalau yang TBS itu Mata Garuda. Itu Mata Garuda Papua yang fasilitasi. Sedangkan kalau yang substansi ini benar-benar dari LPDP langsung. Kayak gitu teman-teman.
Ini ada pertanyaan lagi, apakah sama sekali tidak boleh untuk Zoom di GKN kakak, walaupun kemarin sinyal jelek waktu isi borang? Nah, Silakan. ini mungkin ada Kakak Majer kah? Kakak Majer, halo. Sebenarnya bisa datang ke Sekret. Kita itu bisa Ya, ya, fasilitasi. halo. Tapi harus ada kesediaan dari kami pengurus. Mungkin Kakak Majer ada kah? Kakak Majer bersedia untuk membantu? Kakak Majar silakan. Ya, kalau saya sih pasti bersedia mendampingi teman-teman kayak gitu untuk datang di sekretariat GKN. Tapi biasa juga kami dihubungi oleh pihak LPDP untuk datang temani Bukan kayak Jer. gitu. Ini Apa? yang tidak sempat isi borang untuk di GKN. Kemudian dia mau tes di Sekret. Cuman memang harus bawa laptop sendiri. Oh, Tapi nanti benar. jaringannya, Eh, kemudian tempatnya di sekretariat. coba nanti WA nama-namanya saja dulu, toh biar nanti saya lapor ke pihak LPDP. Tidak perlu. Jadi kan pihak LPDP itu tidak harus kita di GKN. Maksud mereka itu mereka butuh jaringan saja. Sama tempat toh Oh, lebih kondusif. jaringan di GKN. Hmm. Bisa saja. Bisa saja apa namanya kita bantu, tapi nanti saya juga bantu komunikasikan juga dengan pihak LPDP biar mereka tahu lebih enaknya tuh begitu. Toh? Oke. Aman. Berarti bisa. Yang penting Berarti bisa. iya bisa. Kalau macam kasih tahu berapa orang biar juga nanti kita siapkan ruangan entah satu kah dua kah tiga toh. Tapi tetap saya akan koordinasi dengan pihak LPDP biar mereka juga tahu bahwa kemarin itu tidak ada sempat isi borang, terus mereka cek-cek jaringan di rumah tetap tidak bisa, tapi mereka mau tetap pakai di GKN, toh kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman memang itu memang wajib untuk ikut mock-up interview karena disitulah teman-teman bisa menilai kekurangan teman-teman di mana. Apakah teman-teman berbicara itu suara gemetar, gugup, terus apakah teman-teman berbicaranya terlalu cepat, kayak gitu. Itu teman-teman harus melatih itu semua pada saat nanti kita mock up interview. Oke, saya pikir itu saja dari saya dulu. Kasih. Terima kasih kakakku. Yuk. Oke kakak-kakak, sudah ya. Sekian dulu. Terima Oke, kasih Kak. terakhir. Terima Tentu, kasih ini Kak Irfan. ada bilang kemarin saya mau daftar mokap terlambat, kira-kira masih bisa ikut gak? Oh, ya silakan teman-teman. Kak Pindri bisa bantu Dan jawab. nanti di di akhir sesi ini nanti akan ada info detail dari Esther. Kak Esther atau Kak Emma bantu backup soalnya suara saya benar-benar habis. Mohon maaf sebelumnya. Oke, udah. Karena tidak langsung pulang ya, putar-putar terus ini. Kakak berdosa. Saya bantu Kak Wali di ini ya kakak. Pelayanan ya kakak. Yes. Masih ada lagi kakak-kakak mau sharing lagi. Kayaknya kakak dong masih berapi-api. Kayaknya bisa nanti Cukup. lagi. Nanti untuk detail-detailnya itu bagusnya tuh di mockup saja toh. Tinggal itu Ya, nanti setuju. diperbaiki, kurangnya di sini, masih kurang di sini gitu. Mhm. Follow kakak. Kakak dong punya ini mata Garuda Papua juga di Instagram. Biar kalau ada Oh, betul. pertanyaan kurang lebih seperti begitu. Sudah ya, Kak, Kema. Ya, Oke, oke. Em, Sekali lagi terima kasih untuk Kak Efraim atas waktu, energi, dan pengalaman berharganya yang sudah dibagikan. Kakak Fred juga, Kak Emma, Kak seluruh mata Garuda yang ada bergabung malam ini. Em, Majar. oh ya, Kak Majar Wali, sorry kakak. Kak Esther juga. Ya, Em, Step. dan sekali lagi, semoga perjalanan studinya di University of Birmingham terus lancar dan bisa menginspirasi lebih banyak putra-putri Papua untuk berani bermimpi besar. Em, iya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah bergabung dan aktif selama webinar berlangsung. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal berharga dalam menghadapi tes substansi, serta menguatkan semangat teman-teman untuk terus berjuang meraih mimpi. Dan juga nanti informasi tambahan bahwa akan diadakan mock-up, mungkin dari Kakak Esther, tadi sudah bersedia ya. Oke kakak, izin share screen dulu ya. Siap.
Oke, sudah kelihatan, Kak Pindri. Siap, sudah. Oke, minta maaf kalau agak ribut. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Jadi ini informasi singkat saja untuk mockup. Jadi mockup itu sama seperti simulasi ya kakak-kakak dan teman-teman. Jadi kita memang sarankan sebelum ikut tes asli wawancara LPDP, kakak-kakak bisa ikut mockup ini dulu supaya lebih familiar dengan tes asli itu nanti seperti apa. Karena kalau tidak tahu sebagian orang, tapi kalau saya sendiri kalau ikut tes langsung tanpa latihan, itu gugup sampai jangan kita bikin penyakit untuk diri sendiri ya. Jadi kita latihan dulu, familiar dengan soal, familiar dengan Zoom juga yang nanti kita gunakan. Seperti itu. Dan berikutnya, ini tanggal pendaftarannya itu 11 sampai 12 Oktober, jadi mulai malam ini sampai besok, disarankan sudah bisa mulai mendaftar. Nanti bisa dicek lagi di Instagram Mata Garuda Papua, akan dipost juga di situ, supaya kakak dan teman-teman bisa daftar mockup ini. Oke, seperti itu. Nanti habis itu setelah isi formnya, di bagian terakhir ada link WhatsApp. Jadi setelah submit, jangan langsung keluar ya kakak dan teman-teman. Bisa join ke grup WhatsApp supaya nanti kita akan cocokkan mentor dan mentinya jurusan yang sama seperti apa. Lalu bisa ya mulai dengan sesi sesi mockup seperti itu. Oke, terima kasih. Makasih Kak Stop Esther. share. Oke. Nanti teman-teman bisa join link tersebut. Dan ya, saya Pindri selaku moderator pamit undur diri beserta kakak-kakak semua. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan lupa setiap usaha yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Sampai Foto jumpa dulu, di Kak. Oh, foto. webinar Betul. berikutnya. Gimana Kak? Foto. Kakak Emma, dokumentasi. Mungkin sama tambah menyanyi satu lagu Tanah Papua, Kak. Ada stop. Tidak Kak, ketemu malam minggu testo. Tidak. Kakak Emma yang ini. Tidak kedengaran kakakku. Ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Terima Yesus memberkati. kasih. Sampai ketemu di mentoring, teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Selamat malam semuanya. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak kakak-kakak. Ya, Terima kasih malam-malam. atas ilmunya. Kakak Emma, terima kasih Kak Pindri. Kak Siap Fred. kakak. Terima kasih Kak Efra. Enjoy Kakak kuliah-kuliahnya Fajir. kakak. Enjoy kuliahnya kakak. Kalau ada pusing nih. Semangat. Siap. Dadah. Selamat malam Dadah minggu. kakak. Siap. Shalom. Shalom.